mengenai langkah-langkah. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa oke, kita mendukung. Bapak mendukung itu pasti begitu ya. Bahwa pasti. akan melakukan pendampingan pasti begitu ya. Tadi Bapak katakan seperti itu, nanti akan ditagih janjinya nih Pak. Siap. Nah, artinya sekarang kalau kita ingin kemudian memperbaiki ke depannya, Bapak mengatakan bahwa harus ada langkah-langkah. Berapa lama sebenarnya memang dibutuhkan untuk bisa sampai ke tujuan yang kita inginkan itu? Ya, saya kira yaitu pengembangan mobil itu agak ya suatu Pak Dewa juga sudah punya pengalaman lah ya. Saya kira mobil SMK ini misalnya konkretnya betul, ketika misalnya diperlukan perbaikan, berapa lama lagi sebelum bisa diuji ulang? Dalam pengembangan mobil apapun itu memerlukan waktu dan memerlukan itu trial ya, step-step gitu. Misalnya kita tadi sistem injeksinya misalnya, even sistem injeksinya sudah kita ini harus di trial lagi, nanti belum lulus apanya, itu kan seperti apa ya, kalau kita bilang harus memetani satu-satu dulu gitu, nanti kurang A kita perbaiki, jadi wajarnya berapa lama kalau saya bisa tanya ke Pak Dewa? Ini sebenarnya sesuatu yang lumrah atau tidak kegagalan seperti ini? Tergantung dari... Karena dari 11? Ya, karena kalau proses yang ada di dalam... kita proses mendevelop sebuah engine itu perlu waktu dan harus ditangani oleh orang-orang yang memang ahli. Ya, dalam hal ini mungkin perlu keterlibatan para engineer. Ya, kalau kita serahkan kepada adik-adik SMK mungkin ya apa namanya mereka kan nggak diajarkan di situ. Jadi perlu ada pesimisme di situ. Satu. Ya nggak apa-apa. Toh sekarang ya kayak seperti kemarin SMK sudah bekerja sama dengan universitas. Ini bagus. Artinya ada sentuhan engineering di situ sehingga bisa mempercepat proses itu. Ya, itu satu. Ya. Jadi mengenai waktu ini relatif. Ya, kalau misalnya diserahkan kepada adik-adik SMK sendiri, mungkin akan lama. Harus ada sentuhan engineering. Ya, sentuhan. Karena bagaimanapun untuk membuat mesin ini harus ada insinyur yang terlibat di dalamnya. Kemudian tadi mengenai standar ya Pak ya, saya juga sedikit ini Pak ya, sedikit mumpung ada Pak Prawoto ya, biar bisa diklarifikasi. Memang ada Pak Prawoto di sini ya. Kita ini kan hidup di Indonesia, kenapa kita harus pakai standar Euro Pak ya? Ada standar harusnya kan kita kalau mau kita bikin standar Indonesia 1 atau Prambanan 1 atau Borobudur 1 gitu loh, sehingga kita juga standar ini tidak hanya kita melihat di pasar ke globalnya, tapi kita juga melihat bahwa kita juga mempersiapkan diri, bagaimana caranya negara ini mempersiapkan diri untuk masuk ke global kan gitu. Sehingga harus ada jalan tengah gitu Pak Prawoto. Kira-kira tadi bisa nggak itu oke lah kalau ini. Saya tahan dulu ya Pak, kita harus mengikuti beberapa informasi berikut. Mohon maaf, maksud saya adalah kumandang azan maghrib berikut ini, dan perbincangan ini akan kami lanjutkan sesaat lagi.